Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Indah Novita Andriani, terus Yuharista Laila Nursafitri, kemudian RR Violita Anissa Titania, dan Carolina Esin. Pegawai berhenti bekerja. Pegawai berhenti bekerja pada tahun berjalan dan sekaligus kehilangan kewajiban pajak subjektif. Contoh, Aldo mulai bekerja pada bulan Mei 2010, sejak 1 Juni 2016 ia berhenti bekerja dan meninggalkan Indonesia untuk kembali ke negara asalnya. Atau dengan kata lain, kehilangan kewajiban pajak subjektif. Selama tahun 2016, ia menerima gaji sebesar 15 juta per bulan dan pada bulan April 2018 ia menerima bonus sebesar 20 juta. Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji sebulan. Gaji sebulan 15 juta. Dengan pengurangan biaya jabatan 5% dikali 15 juta menghasilkan 750.000. Tiap bulan maksimum diperkenakan 500.000. Setelah itu akan penghasilan neto atas gaji sebulan sebesar 14.500.000. Lalu penghasilan neto setahun didapatkan dari 12 bulan dikali 14.500.000 menghasilkan 174 juta rupiah. Karena ia sudah menikah dan memiliki 3 orang anak, jadi ia wajib membayar wajib pajak pribadi, wajib pajak status menikah, dan tambahan 3 orang anak, yang dijumlahkan menjadi 72 juta rupiah. Penghasilan kena pajaknya senilai 102 juta. PPh pasal 21 atas gaji setahun. 5% dikali 50 juta menghasilkan 2,5 juta. Kemudian 15% dikali 52 juta menghasilkan 7.800.000 dan menghasilkan 10.300.000. Lalu PPh pasal 21 terutang atas gaji sebulannya didapatkan dari 10.300.000 dikali 15 juta menghasilkan 858.333 rupiah. Selanjutnya akan dibacakan oleh RR Violita Titania. Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji dan bonus. Gaji setahun sama dengan 12 bulan dikali 15 juta atau sebesar 180 juta. Bonus sebesar 20 juta. Pengurangan ada biaya jabatan sebesar 5% dikali 20 juta sama dengan 10 juta. Maksimum diperkenalkan 12 bulan dikali 500.000 sama dengan 6 juta. Penghasilan neto atas gaji setahun dan bonus adalah sebesar 194 juta. Penghasilan neto setahun 12 bulan dikali 14.500.000 sama dengan 174 juta. Untuk perhitungan PTKP, karena wajib pajak sudah menikah dan memiliki 3 orang anak, maka wajib pajak pribadi membayarkan pajak sebesar 54 juta. Untuk wajib pajak dengan status menikah sebesar 4.500.000 dan tambahan 3 orang anak sebesar 13.500.000. Total PTKP adalah 72 juta. Sehingga PKP-nya adalah sebesar 122 juta. PPh pasal 21 atas gaji setahun dan bonus. 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 72 juta sama dengan 10.800.000. Sehingga totalnya adalah sebesar 13.300.000.
PPh pasal 21 terhutang atas bonus 13.300.000 dikurang 10.300.000 sama dengan 3 juta. Untuk perhitungan kembali PPh pasal 21 terhutang, pegawai berhenti bekerja, gaji selama 5 bulan, dengan rincian 5 bulan dikali 15 juta sama dengan 75 juta. Bonus sebesar 20 juta. Total penghasilan selama 5 bulan adalah sebesar 95 juta. Rincian pengurangan untuk biaya jabatan sebesar 5% dikali 95 juta sama dengan 4.750. Maksimum diperkenakan 5 bulan dikali 500.000 atau sebesar 2.500.000. Penghasilan neto selama 5 bulan adalah sebesar 92.500.000. Penghasilan neto setahun 12 bulan dibagi 5 bulan dikali 92.500.000 atau sebesar 222 juta. PTKP wajib pajak pribadi sebesar 54 juta. Untuk wajib pajak dengan status menikah sebesar 4.500.000 dan tambahan 3 orang anak sebesar 13.500.000 sehingga totalnya adalah 72 juta. PKP-nya 150 juta. PPh pasal 21 atas gaji setahun dan bonus dengan rincian 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 100 juta sama dengan 15 juta. Sehingga totalnya sebesar 17.500.000. Untuk perhitungan PPh pasal 21 terhutang atas penghasilan selama 5 bulan dengan rincian 5 bulan dibagi 12 bulan dikali 17.500.000 atau sebesar 7.291.667 rupiah. Perhitungan PPh pasal 21 setelah dipotong sampai bulan April 2016 atas gaji dan bonus dengan rincian 4 bulan dikali 858.333 rupiah ditambah 3 juta atau sebesar 6.433.332 rupiah. PPh pasal 21 terhutang dan harus dipotong untuk bulan Mei adalah sebesar 858.335 rupiah. Yang kedua, perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dengan penghasilan dalam mata uang asing. Pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dalam mata uang asing perlu mengingat prinsip terkait dengan penggunaan kurs Menteri Keuangan. Kurs Menteri Keuangan adalah penetapan nilai tukar mata uang asing atas rupiah yang berlaku dalam periode tertentu yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam mata uang asing, menghitung besaran gaji harus dikonversikan terlebih dahulu dalam rupiah. Nilai kurs harus digunakan untuk perhitungan pajak. Contohnya, Thomas belum menikah, tercatat sebagai seorang pegawai tetap di sebuah perusahaan. Pada Januari 2016, ia memperoleh gaji dalam mata uang asing sebesar 2.000 US dollar per bulannya. Kurs yang berlaku untuk bulan Januari 2016 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan sebesar 13.000 per 1 US dollar. Sehingga perhitungan pajaknya adalah gaji sebulan 2.000 US dollar dikali 13.000 atau sama dengan 26 juta. Rincian
biaya jabatan sebesar 5% dikali 26 juta sama dengan 1.300.000. Maksimum dikenakan adalah 500.000 per bulannya. Penghasilan neto sebulan adalah sebesar 25.500.000. Penghasilan neto setahun 12 bulan dikali 25.500.000 atau sebesar 306 juta. Untuk perhitungan PTKP wajib pajak sendiri adalah sebesar 54 juta. Penghasilan kena pajak adalah sebesar 252 juta. PPh pasal 21 terutang setahun dengan rincian 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Yang kedua, 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. Yang ketiga, 25% dikali 2 juta sama dengan 500.000. Total PPh pasal 21 terutang setahun adalah sebesar 33 juta. PPh pasal 21 bulan Januari dengan rincian 33 juta dibagi 12 bulan sama dengan 2.750.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Carolina Esin. Pada contoh ketiganya, yaitu pada gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja. Misalnya, Mulyadi tercatat sebagai pegawai di PT Borobudur Sejahtera. Ia menerima gaji sebesar 5 juta sebulan, dan BPH-nya ditanggung oleh pemberi kerja setiap bulan. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 150.000. Jadi, pada penyelesaiannya, gaji sebulannya sebesar 5 juta dan dikurangi biaya jabatan sebesar 5% dikali 5 juta sama dengan 250.000. Dan iuran pensiunnya sebesar 150.000. Jadi 250.000 ditambah 150.000 sama dengan 400.000. Jadi pada penghasilan itu selama sebulannya sebesar 5 juta dikurangi pengurangannya 400 sama dengan 4.600.000. Untuk penghasilan itu selama setahunnya yaitu didapatkan dari 12 juta dikali 4.600.000 sama dengan 55.200.000. Pada PTKP wajib pajak sendirinya sebesar 54 juta. Pada penghasilan kena pajaknya sebesar 1.200.000. Jadi pada PPh 21 pada setahun yaitu sebesar 5% dikali 1.200.000 sama dengan 60.000. Pada PPh 21 selama 1 bulannya sebesar 60.000 dibagi 12 bulan sama dengan 5.000. Jadi pada keterangannya bahwa PPh pasal 21 yang sebesar 5.000 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jadi jumlahnya sebesar 5.000 dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Mulyadi. Baik, pada contoh keempatnya yaitu pada pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak. Misalnya, apabila kepada pegawai tetap diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan. Seperti contoh, Irwan menerima gaji sebesar 5 juta sebulan. Kepada Irwan diberikan tunjangan pajak sebesar 30.000 dan iuran pensiun yang dibayar oleh Irwannya sebesar 25.000 dalam sebulan. Jadi pada penyelesaiannya bahwa gaji setiap bulannya 5 juta. Pada tunjangan pajaknya sebesar 30.000. Jadi pada penghasilan bruto selama sebulannya didapatkan dari 5 juta ditambah 30.000 jadi 5.030.000. Selanjutnya dibacakan oleh teman Violeta. Untuk pengurangannya yaitu yang pertama biaya jabatan 5% dikalikan 5.030 rupiah, yaitu hasilnya adalah 250.000
21.500. Dan yang kedua adalah iuran pensiun, adalah 25.000. Dan hasilnya menjadi 276.500. Dan untuk penghasilan neto sebulan, yaitu penghasilan neto setahun 12 bulan dikalikan 4.753, yaitu Rp57.042. Dan untuk PTKP-nya, yang pertama wajib pajak sendiri, yaitu Rp54 juta. Dan penghasilan kena pajaknya adalah Rp3.042. PPh pasal 21 setahun 5% dikalikan Rp3.042. Dan hasilnya 152.100. PPh pasal 21 sebulan adalah 152.100 dibagi 12 bulan adalah Rp12.675. 5. Pegawai tetap yang menerima penghasilan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya. Pegawai tetap yang menerima penghasilan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya diberikan adalah wajib pajak yang pengenaan pajak penghasilannya bersifat final atau berdasarkan dengan norma penghitungan khusus. Contohnya adalah Farhan adalah warga negara Indonesia yang bekerja di suatu perwakilan dagang asing yang pengenaannya pajaknya menggunakan norma penghitungan khusus. Ia memperoleh gaji sebesar Rp4.500.000 sebulan beserta beras 50 kilo dan gula 10 kilo. Nilai uang dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar, yaitu yang pertama harga pasar adalah Rp10.000 per kilo, dan yang kedua harga gula Rp8.000 per kilo. Untuk gaji sebulan, yang pertama beras 50 kilo dikalikan 10.000 adalah Rp500.000, dan gula 10 kilo dikalikan 8.000 adalah Rp80.000, dan hasilnya penghasilan bruto selama sebulan yaitu Rp5.080.000. Untuk pengurangannya, biaya jabatan 5% dikalikan Rp5.080.000 adalah Rp254. Dan penghasilan neto sebulannya Rp4.826. Penghasilan neto setahun 12 bulan dikalikan Rp4.826.500 adalah Rp57.912. Untuk PTKP-nya yaitu wajib pajak sendiri adalah Rp54 juta. Dan hasilnya Rp3.912. Dan PPh pasal 21 setahun 5% dikalikan Rp3.912 adalah Rp195.600. PPh pasal 21 sebulan Rp195.600 dibagi 12 bulan adalah Rp16.300. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.